Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Ibrahim agar tunduk patuh, agar berserah diri. Aslim. Qalu, apa kata Nabi Ibrahim? Yaitu aslamtu lirobil alamin. Aku tunduk patuh, aku berserah diri lirobil alamin, kepada Tuhan seluruh alam. Kenapa aslamtu lirobil alamin, tidak aslamtu lillah? Iya kan? Santri rehabilitasi Anjing Garan Papanja. Kenapa aku tidak berserah diri kepada Allah, tapi ini berserah dirinya atau berislamnya lirobil alamin? Ini pembelajaran ini, ya, Al-Quran ini. Walaupun hanya menggunakan kata pilihan oleh Allah untuk menjelaskan kalimat ini, ternyata sejarah makna pendidikannya ini luar biasa. Yang namanya Islam dimaknai adalah al-islamu man salimal muslimuna bilisanihi wayahdi. Yang namanya Islam itu adalah mereka orang-orang yang memperbuat perbuatan saling selamat menyelamatkan, yang dimulai dari selamat orang lain dan diri, dari mulutnya, lisannya, sampai kepada diri selamat, orang lain selamat dari tanganmu, dari perbuatanmu. Jadi lisan engkau menyelamatkan orang lain dan tidak menjadi mulutmu harimaumu, yang justru mulutmu sendiri menerkammu sendiri. Masa mulut sendiri merekam diri sendiri berarti lebih gede ya? Oh, wayadi, ID, tangan di situ, dan dari perbuatan tangan. Hati-hati, mulut diam, hati diam, tapi tangan gerak terus. Scroll. Kurang ajar, beleguk kan begitu. Ya. Nah, itu kan bentuk perbuatan, paham ya? Bentuk perbuatan, bentuk perilaku. Nah, ini aslamtu lirobil alamin. Jadi yang namanya Islam, yang sudah diawali oleh Kanjeng Nabi Ibrahim, ya, sebagai milata Ibrahim atau milahnya Ibrahim, itu urusannya saling selamat menyelamatkan, sudah perbuatan dengan alam seluruhnya. Makna seperti ini, ya. Yang namanya Islam, yang namanya tauhid rububiyah, itu sudah kaitannya dengan lingkungan, ya, dengan kehidupan real, bukan kehidupan halu. Atau dimaknai dengan ibadahnya itu ibadah muamalah. Paham? Sedangkan apa yang dimaknai dengan ibadah diri secara pribadi ke Allah, itu uluhiyah, itu ibadah ritual. Itu urusanmu dengan penciptamu, dengan Tuhanmu. Hablum minallah, engkau dengan Allah. Nah, ini urusannya tauhid uluhiyah. Ya, engkau puasa lillahi ta'ala, engkau sholat lillahi ta'ala, zakat lillahi ta'ala, sampai berhaji lillahi ta'ala, bersyahadat pun lillahi ta'ala. Itu urusanmu dengan Allah. Lantas bagaimana urusanmu sebagai manusia dengan manusia yang lain? Nah, ini di Rabbil Alamin nih. Ya. Kanjeng Nabi Ibrahim dulu dong, masa sekarang. Kanjeng Nabi Ibrahim dulu, secara riwayat Quran pun menjelaskan, ketika Kanjeng Nabi Ibrahim diwasiati untuk diperintahkan kan untuk beragama tauhid, hanifan, beragama hanif, agama tauhid yang tidak syirik musyrik dan berbimbingan, itu namanya hanif. Ya, dan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Dan itu bukan menjadi halu tersendiri. Ya. Bukan menjadi khayalan tingkat tinggi. Gua udah tauhid, gua enggak syirik musyrik, surga dong. Oh tidak. Diperintahkan syiar. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim? Syiar. Datangin bapaknya. Ya kan?
Beh, udah Beh lah, berhenti aja Beh. Bikin patung-patungnya begitunya, ngapain juga? Kan begitu. Tuh. Apa kata bapaknya? Lo kalau nggak mau diem, gua usir lo. Ya, udah sabar, sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, sabar tuh. Mulai, Beh, udah sih lah, jangan bikin berhala, disembah, ini musyrik. Udah, nanti aku akan ngomong sama Tuhanku baik loh Beh. Ini bahasa saya, ya, translate dari bahasa Quran. Nanti akan baik-baik saja, nanti akan aku mohonkan ampun untukmu, wahai Babeh, wahai bapakku. Ya, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim mumet, pusing, baper, pikiran tiap hari kebendu, iya kan? Bapaknya sampai ngusir. Karena apa? Ya bapaknya mau nggak mau itu penghasilan, gitu loh. Itu penghasilan. Repot kan? Berhadapan dengan penghasilan kan? Ya sama kayak kita. Ya. Pengen sih nggak ke dukun, tapi ya saingannya tuh main dukun. Ya terpaksa saya main dukun, kan goblok dua-duanya. Ya. Udah tahu orang syirik mesti pakai dukun, lalu dagangan pakai dukun-dukun juga. Ya udah, nanti ketemu reunian di neraka sana. Dukun-dukunnya. Ya, yang terjadi nih Nabi Ibrahim nih, mumet, pusing, mikirin bapaknya segala macam, sampai akhirnya ya punten-punten sistem hormonal segala macamnya bermasalah, tidak mempunyai keturunan. Kan begitu. Begitu pergi dari rumah, nyaman, barulah punya keturunan. Ya entah keturunan anak, entah keturunan bisa mewariskan dah harta benda segala macam, jualan laris, yang pasti dahului dengan keadaan dirinya man. Beban pikirannya itu harus plong. Selanjutnya, ya, ketika Nabi Ibrahim mendatangi teman-temannya, bro, Tuhanmu apa bro? Bulan dong, ya, Raja Malam atau Dewi Malam. Wah bagus ya, bisa bertransformasi. Iya dong, bisa bundar, setengah lingkaran, bisa sabit, kan begitu. Ya, tapi kok kalau siang hilang? Ya emang begitu Tuhan saya mah. Ya unik kan? Ya bukannya unik, bego namanya. Kalau Tuhan mah harus on time, harus online terus, full kuotanya. Ya, kuotanya harus meteran, jangan sasetan, kan begitu. Ya, jadi gimana kan begitu. Ya udah, lu beragamanya agama gua aja, Hanif. Agama Hanif apa sih? Tuhan gua, Tuhan saya itu pemilik rembulan. Oh gitu ya, terangin. Loh, Ibrahim tuh ketemu lagi sama temennya. Bro, Tuhanmu apa bro? Wow, matahari dong, raja siang. Wah bagus ya, panas ya, cerah ya. Iya dong, bisa ngeringin ompol ya, bisa dong. Ya faktanya orang kena ompol kan itu dijemur kan. Berarti matahari ngeringin ompol. Loh. Tapi kok mendung hilang? Ya Tuhanku kan bijaksana, mengalah sama awan. Masa Tuhan begitu? Terus maghrib malam hilang. Kemana? Ya emang Tuhan udah, Tuhan kita emang begitu dari dulunya. Wow, ya kalah sama Tuhan saya dong. Loh, emang Tuhan kamu apa Tuhan saya pemilik matahari. Yang mempunyai matahari, yang ngatur matahari itu adalah Allah. Allah sih siapa? Sini jelasin ngaji. Asik tuh. Ya. Sampai kepada bapaknya, sampai kepada masyarakat. Ya, karena jiwa mereka sudah condong kepada berhala, yang terjadi apa? Berhala. Ya. Selalu ke berhala. Kata Nabi Ibrahim? Kata Allah diperintahkan. Ya. Agama Hanif itu tidak syirik musyrik. Dan itu tidak halu. Bukan hanya di mulut. Tapi apa Nabi Ibrahim? Dari rumah bawa kampak. Benar. Berhala itu banyaknya dimutilasi. Benar. Sisanya digantungin kampaknya ke berhala yang paling gede. Tuh, itu agama Ibrahim tuh. Lirobil alamin seperti itu. Jadi agamanya tidak hanya memenuhi ritual diri ke Allah, tapi sudah memasyarakat, sudah syiar. Bisa nggak seperti itu? Ya kalau engkau memang soleh, buktikan kesolehanmu ke orang lain. Begitu caranya. Karena bentuk pembuktian itulah yang akan pertama kali dihisab nanti di akhirat, itu adalah pembuktiannya. Laku lampahmu, perbuatanmu.
Ya. Sesuatu perbuatan yang nyata terlihat, ya, itulah yang nanti di akhirat akan dihisab pertama kali atau dimaknai dengan sholat. Ya, syahadat urusannya Anda dengan pengetahuan di sini atau di sini, kan begitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Anda diperkenankan untuk mengadakan persaksian. Persaksian kan yang muncul cuma lisan. Bener, cuma lisan. Pengetahuannya di sini kan. Antisipasinya, pengaturannya di sini mungkin. Atur emosi segala macam kan. Allah tuh begini, Rasulullah Muhammad begini, bagaimana kau beragama, kan begitu. Persaksikan. Sudah Anda memiliki persaksian, sudah mampu bersaksi, buktikan, dirikan dengan perbuatan. Nah, namanya sholat. Anda nggak bisa sholat di kolong kasur, itu nggak bisa. Ada gor ya. Iya. Jadi yang namanya sholat itu adalah jelas-jelas dimaknai sebagai apa tuh? Ibadah laku lampah sebagai pos kontrol perbuatan. Ya. Nah ini nih. Itu kan bagian kategori dari ibadah ritual. Ibadah ritual dirimu, tapi harus terlihat oleh orang lain, dimaknai dengan sholat fardu. Fardunya pun fardu ain lagi, bukan kifayah. Sholat fardu kan fardu ain. Ain apa? Ainun, mata, terlihat. Jadi engkau bisa dianggap sholat kalau memang orang lain sudah melihatmu. Melihatmu sholat, makanya diwajibkan berjamaah. Biar orang lain, orang Islam itu bareng-bareng berjamaah tahu bahwa lu udah sholat. Kecuali sholat sunnah. Ya, sholatlah di dalam rumah, di dalam kamarnya ditutup, dikunci pintunya, malah lampunya dimatiin. Sholat sunnah namanya tuh. Jangan sampai tahu orang. Tapi sholat fardu wajib tahu orang. Asal jangan latah aja ya. Lagi jalan kaki, Allahu Akbar, berhenti di trotoar sholat, Allahu Akbar, latah andanya. Sama aja dengan enak-enaknya jalan atau enak-enaknya diam, kagetin. Latah namanya tuh. Ada nggak kelompok seperti itu? Ada ya. Yang dia lagi ngapain, lagi dimanapun, adzan berhenti sholat di tengah jalan, sholat latah. Ya, nggak boleh itu seperti itu. Begitu dengar adzan, langsung latah cari masjid, cari musola, minimalnya cari sarung. Iya, buat sholat. Cari masjid buat apa lo? Jadi ketika dengar adzan, logis aja nih, lo cari masjid, cari musola, cari sarung, apa cari warteg? Ketika adzan maghrib, masuk sholat atau masuk waktu mandi? Kalau udah sesuai dengan keadaan kondisi aja. Ya, adzan maghrib, tanda pulang balik ke rumah, tanda suruh mandi atau tanda sholat maghrib. Seharusnya kalau kita dulu waktu kecil, adzan maghrib itu sudah stay di musola, siap sholat. Zaman sekarang kan, Allahu Akbar, ambilnya anduk mandi. Wah, udah maghrib pulang dulu ya, tuh tanda pulang. Nah itulah yang semula agama, syariat agama ini hilang keagamaannya. Jadi seolah-olah budaya kacau lah, dikembalikan lagi agama nih, dimunculkan lagi kenabian, dimunculkan lagi kitabnya, diaslikan kembali, dibenarkan semuanya. Ya, bahwa adzan itu tanda sholat, bukan tanda mandi, tanda makan. Nih fakta. Ya. Alhamdulillah makan. Daripada sholat lapar katanya. Lebih baik makan. Habis makan, oh kenyang, ngopi dulu, rokok dulu. Jam 1 kerja lagi tuh kan bablas. Mending Tidur. Ya. Jadi makan dulu atau sholat dulu? Nah itulah ada keputusan secara agama juga namanya wusto. Sholatil wusto. Lu ngatur sendiri tengah-tengah antara makan dulu apa sholat dulu. Lu yang ngatur wusto gitu loh. Jangan sampai nggak makan gara-gara sholat, jangan sampai sholat terus nggak makan, iya, gitu loh. Jangan sampai makan nggak sholat, jangan sampai sholat nggak makan. Lu yang ngatur gusto di situ, agama nggak ngatur itu. Ya, ada fikihnya memang. Kalau makanan sudah disediakan, masuk waktu sholat, makan dulu. Ya, ketika menjelang waktu sholat,
ya kan? Hendak sholat jangan berani-berani nyiapin makanan. Karena hukumnya dahulukan makan. Daripada makan udah siapin, lu sholat berjamaah. Assalamualaikum, kucing 5 lagi baris. Astagfirullahaladzim. Ya, yang dimarahin siapa? Tuan rumah apa kucing? Ya, kucingnya tuan lu. Tuh, itu agama itu mengatur sebegitunya. Dan itu sudah kebiasaan keseharian. Jadi dalam hal beragama nggak beban. Santai aja bro. Sholat, puasa, zakat, ngaji. Sudah biasa. Ya. Dalam hal beragama jangan dibenturkan dengan pengabutuh. Gue pengen ngaji tapi gimana gue lagi lembur. Kalau nggak lembur nggak dapat duit. Dibenturkan namanya. Tinggal punten aja kita belum bisa hadir. Lagi lembur nanti lagi lain kali gitu aja kok. Ya. Jangan bikin alasan. Oh untung lembur. Kapan lemburnya buat alasan gitu tuh. Jadi ketika dihadapkan dengan apa yang namanya ibadah ritual, itu harus nampak dan itu harus jelas efeknya, berbaginya dengan sesama. Sehingga dalam rukun Islam pun setelah syahadat, sholat adalah zakat, berbagi. Itu nyata banget tuh. Yang dimaknai dengan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka umma arokiin. Ya. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah kau bersama orang-orang yang ruku. Nah ini nih, sudah kode etik nih. Sudah ada bentuk pemaslahatan ya dari Allah melalui Al-Quran ini agar manusia ini toleransi ya, agar peduli sesama. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Sholat urusanmu dengan Allah. Dan ini ibadah terlihat, ibadah nampak. Ya, ibadah nampak, terlihat jelas. Sholat, habis sholat ada wudunya. Kan begitu, ada takbirnya. Kalau bacaan ada aminnya minimalnya kalau makmum. Benar? Zakat, bagi. Ya. Berbagi. Sekalipun dalam hal kebenaran. Engkau jangan merasa benar mutlak milik sendiri, tapi berbagi juga kebenaran itu kepada orang lain. Ajarkan, terangkan. Ya, sampaikan bahwa lu benar. Zakat ilmu gampangnya sih. Ya, jadi harta, harti, tenaga. Harta, engkau sudah mendirikan ya apa yang namanya dengan kekayaan, maka itu harus dizakatkan, dibagikan, ada pembagiannya. Engkau merasa banyak finansial, alhamdulillah, senang dong ya, maka sisihkan juga buat mereka, bagi-bagi ya, entah bahasanya, entah zakat, entah tutup mulut, entah sumpah, entah bagi-bagi, entah sholawat, terserah. Yang pasti ada kepedulian sebagai pembersih dari rezekimu. Paham ya? Dan rukulah engkau beserta orang-orang yang ruku. Paham? Rukulah engkau beserta orang-orang yang ruku. Yang harus dipastikan bahwa kondisi tersebut engkau dalam keadaan ruku. Kalian lah kalau engkau mungkin. Kalian atau kita nih. Dipastikan dalam hal membaca memaknai ayat ini kita lagi sama-sama ruku, maka ruku. Jangan sampai ketika orang lain ruku, lu nggak ruku. Nah, salah berarti nih. Jangan sampai ketika orang lain nggak ruku, lu ruku. Ya, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Usaha diri untuk mensejajarkan punggung. Ya, ditopang oleh tangan. Luar biasa tuh. Untung cuma sebentar bacaannya. Coba satu surat Al-Baqarah. Waduh. Wah, langsung darah rendah. Nyungkel dari situ. Ya, untung banget. Ya, bacanya pendek lagi. Itu maksudnya jajarkan kebutuhan. Ya, standarkan tentang hal beban hidup atau tulang punggungmu itu harus diringankan. Makanya ada sanggahan. Maksudnya apa? Yang diperintahkan waktu zakat atau tunaikanlah zakat ini orang yang mampu loh. Orang yang dia punya pekerjaan. Ya, punya finansial. Yang tentunya ada yang gede, ada yang kecil. Kan begitu. Judulnya kan dia usaha, lu usaha. Dia kerja, lu kerja. Sama-sama ruku kan? Sama mengusahakan kan? Punggungnya agar bertulang kan begitu. Iya dah. Iya. Yang namanya orang kaya banyak dong duitnya. Yang orang
belum kaya, uang sedikit dong, baper dong, ya makanya biar nggak baper bagi, gitu loh. Ini kepedulian nih, kasih, paham? Jadi ini saling mengimbangi, biar tidak ada kecemburuan sosial. Ayat ini nih. Begitupun pula dengan pemaknaan tadi sholat ibadah, nampak ibadahnya, tak yang akan dihisab pertama kali adalah perbuatanmu, perbuatan yang nyata. Tingkah lakumu yang nanti akan menentukan baik tidaknya amalmu yang lain. Pemaknanya hadis, awaluma yuhasabu bihi abdu yaumal kiamati sholah. Bahwa yang dimaknai dengan hal perkara pertama kali yang akan dihisab ya oleh Allah terhadap si abdi, si hamba nanti di hari kiamat itu adalah sholat. Sholatnya yang akan diperhitungkan, yang dimaknai dengan perbuatan ritual, ya ibadah ritualmu yang nampak ke orang lain. Fa'in sholahat sholahalahu asyiru amalih. Apabila itu ya fa'in, apabila itu tersebut yaitu sholatnya, apabila sholatnya sholahat, apabila sholatnya sholahat, paham? Sholat itu adalah itu bentukan sholat yang diakhiri dengan taknya marbutoh sholah, berarti itu akar kata dari sod sod lam wawu, ya diakhiri dengan tak marbutoh, berarti ini dari kata kerja dipatenkan menjadi kata benda, itu diakhiri dengan tak. Salah satunya nih ada dengan nun, ya ada dengan tanwin dan sebagainya, paham ya? Sholat itu dari sod lam wawu, solu atau sod lam ya, soli. Bentuk jamaknya shola, soli, yusolu, atau itu nantinya sholawat. Ya bentuk tunggalnya adalah sholat, paham? Sedangkan sholahat itu sod lam ha, haknya jim ha, ha kecil, soleh. Ya, apabila itu si sholahat menjadikan dirimu tambah soleh, paham? Sholahalahu asyiru amali, maka baiklah, solehlah, bener semua amalmu, karena ibadah nampak. Ya, contoh misalkan ibadah nampak yang terlihat oleh tetangga aja, engkau rajin bangun pagi, rajin menolong, kan begitu, peduli sama tetangga, ke orang tua berkasih sayang, walaupun sekedar ngucapin Happy Mother's Day, kan begitu. Kalau tarik ibu, padahal disuruh ke warung marah-marah mulu. Tiap hari ibu sama tarik ibu ya mah, suruh ke warung malas, sama emaknya berantem mulu tiap hari itu. Ya, dalam hal dia keseharian yang nampak oleh orang lain, dia berbakti ke orang tua, ke suami berbakti, ke istri sayang, oke. Ya, anak soleh-soleha semua. Ini nyata real nih. Ya, usahanya luar biasa, ibarat nyata nih. Sampai kepada amalan yang lain, amalan yang nggak nyata, itu pun akan baik semuanya. Faktanya apa? Contoh misalkan dia zakat, infak, sedekah, bangun masjid, nyumbang, yatim piatu, nyumbang korban, bencana alam. Oh iya, dia mah emang orangnya baik, bener kan? Dia mah orangnya berbakti ke orang tua, jangankan ke orang lain, ke orang tua aja dia perhatian. Ke saudara aja tuh, dia tuh selalu ngasih makan kalau memang saudaranya butuh makan. Dia juga nggak pernah maksa saudaranya suruh makan kalau memang sudah kenyang. Tetangga, ya kan bisikan tetangga kan wajar aja kan? Ya, mulut tetangga kan sah kan? Ya, tetangga taunya engkau baik, maka apapun amalmu di luaran, mau nyumbang kek, ataupun mau rajin puasa kek, oh dia memang prihatin orangnya. Ya, sebab harus mikirin adik-adiknya. Ya, lagi punya keinginan anaknya pengen jadi dokter semuanya katanya. Jadi dia prihatin, puasa Senin Kemis apa, jadi wajar aja dia mah.
Udah biasa dia mah. Tuh. Amalan yang nampak itu sudah ada nilai plus baik. Maka semuanya itu baik, soleh semuanya. Itu maknanya tuh. Ya. Yang kemudian fa'ing fasadat fasada sairu amali. Apabila itu sholatmu yang sedang dihisab pertama kali tuh, atau kelakuanmu itu adalah sadat, buruk, jelek, fasada, sudah jelas lah akan jelek, yaitu sairu amali, seluruh amalmu. Engkau kepada orang tua durhaka, kepada suami ngelawan mulu, kepada istri nabokin terus, kan begitu ya. Kok anak kasar, ke saudara boro-boro perhatian, anak mantu tendangin semua, suruh nyingkir semua, warisan lu kuasain, tiba-tiba lu naik haji, apa kata tetangga? Iya, jual warisan tuh, haknya orang tua, haknya saudara diambil alih tuh. Jelek perbuatanmu yang nampak, amal yang baik pun naik haji dijelekkan oleh orang lain. Paham? Ya. Bersambung.